Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Laptop Sugus. Video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya ekspor atau render screen yang sudah kita buat pada aplikasi After Effects ini menjadi sebuah video atau format video. Nah, saya akan buka dulu file project yang sebelumnya pernah dikerjakan. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini pada tutorial sebelumnya sudah pernah saya tunjukkan ya bagaimana proses pembuatannya. Ya, jadi kalau ada yang menyimak video bagian ini sudah ada di video tutorial saya yang sebelumnya ya. Nah, ketika sudah jadi, sudah selesai, sekarang bagaimana kita mengekspor atau merender project ini menjadi sebuah video yang nantinya akan digabungkan dengan potongan video lainnya. Oke, untuk ekspor, pastikan aktif di bagian screen ya, seperti ini. Kemudian masuk ke menu file, lalu di sini pilih export. Nah, kemudian pada pilihan export, di sini ada 4 pilihan ya. Salah satunya di sini yang kita gunakan adalah add to render queue. Ya, pilih add to render queue. Bukan yang lainnya ya. Nah, ini. Nah, kemudian render queue akan muncul di panel bagian bawah ya, di sebelahnya composition. Nah, di sini ada pengaturan. Jadi ini mungkin sedikit berbeda dengan Adobe Premiere ya, atau aplikasi video editor lainnya. Begitu klik export, biasanya langsung pada pilihan format. Nah, kalau di After Effects ini ada pengaturan lain. Nah, pertama di sini ada render settingnya. Nah, ini summary-nya ya. Jadi info awal sesuai dengan project setting yang kita buat di bagian composition. Jadi ini mengikuti di composition ya. Nah, ini dia. Ya, ini yang sudah kita buat di awal. Nah, ini kalau mau diatur ulang bisa ya, tetapi saran saya untuk pemula ini biarkan seperti ini. Ya, karena ini mengikuti setting yang ada di bagian composition setting. Nah, di sini dia. Nah, jadi kalau mau mengubah sebaiknya diubah di bagian ini ya, kalau ingin diubah. Nah, kita fokus di bagian output module. Jadi di bagian render setting biarkan seperti ini, base setting. Kemudian output module, perhatikan. Nah, ini defaultnya masih format AVI. Ya, bagaimana caranya mengubah? Ya, kita klik di teks yang warna kuning ini ya, pilihan lossless ini. Nah, kemudian di sini ada pilihan format. Pilihan format, kita ingin format videonya apa? Yang umum di sini biasanya yang masuk ke YouTube atau ke TV atau ke media lainnya. Nanti biasanya itu MP4, ya MP4. Bisa juga memilih H264. Nah, H264 ini juga formatnya MP4. Oke, saya akan gunakan H264. Kemudian ini biarkan seperti ini. Ini pengaturannya juga biarkan default. Kemudian kita bisa cek di bagian format option. Nah, di sini kita bisa mengubah lagi ya. Untuk pengaturan ini saya akan biarkan di profilnya high, level 5.1. Untuk bitrate-nya saya biarkan seperti ini. Kemudian di multiplexer kita bisa pilih lagi ya kodeknya di sini. Defaultnya MP4 ya, seperti yang saya bilang tadi ya. Oke, kalau sudah di sini klik OK. Kalau memang tidak ada perubahan ya tidak perlu masuk ke bagian format option. Kemudian di sini ada fitur resize. Kalau ingin kita mengatur ulang resolusi atau ukuran tampilan videonya nanti. Ya, di sini saya biarkan seperti aslinya, 1080 kali 1920 ya. Kemudian di sini ada fitur crop juga, kalau ingin di crop, kalau tidak ya biarkan. Dan terakhir, kalau misalnya ada data audio yang kita masukkan, kita bisa checklist audionya dan kita bisa setting di sini kualitasnya ya. Nah, ini karena tidak ada audio di project yang saya gunakan, jadi saya tidak perlu checklist audio outputnya. Oke, untuk color management biarkan seperti ini. Nah, yang
perlu diatur nanti itu di bagian format saja ya. Tentukan formatnya, kemudian kalau sudah klik OK. Selanjutnya di bagian output. Nah, nanti videonya ini akan disimpan di folder apa, di bagian mana kita simpan. Nah, kita tentukan di sini ya. Ini keterangannya belum diatur ya, not yet specified. Kita klik di sini. Nah, tentukan di mana mau menyimpan hasil render atau ekspornya. Nah, misalnya di sini saya akan buat folder ya. Ya, folder latihan itu misalnya. Klik open. Ya, kemudian tentukan namanya di sini. Ya, langsung tentukan nama. Di sini formatnya sudah langsung H264 seperti yang di set tadi. Nah, misalnya di sini motion graphic. Oke, kalau sudah save. Ya, ini sudah sesuai dengan settingnya ya. Custom H264 motion graphic. Ya, ini kalau tidak ada perubahan nanti pilihannya akan tetap H264 saja ya. Oke. Kalau sudah, perhatikan di sebelah kanan di sini ada tombol render. Nah, klik render. Ya, nanti ini progresnya akan jalan ya. Nah. Oke, sudah selesai ya. Memang prosesnya cepat karena durasinya hanya sebatas 4 detik. Nah, kalau misalnya durasinya panjang ya tentu akan lebih lama lagi. Dan di sini tidak berpatokan pada durasi. Tergantung dari efek yang kita gunakan. Kalau efeknya banyak ya tentu akan lebih lama lagi ya, lebih berat lagi. Dan itu disesuaikan dengan spesifikasi komputer ya, tergantung spek komputernya. Kalau spek komputernya rendah ya pasti akan lama prosesnya. Oke, semoga sampai di sini sudah paham ya. Nah, jadi sampai di tahap ini sudah selesai prosesnya. Dan di sini pilihan yang tadi sudah tidak bisa diotak-atik lagi ya. Nah, nanti kalau kita mau merender ulang, nanti akan ada render queue lagi di bawahnya ya. Nah, ini sudah tidak aktif lagi ya. Jadi sudah tidak bisa kita atur. Sekarang kita cek di folder tempat kita menyimpan ya. Nah, di sini. Oke, ini dia. Kita coba. Ya. Oke, hanya sebatas itu ya. Nah, nanti silahkan disesuaikan dengan project yang kalian buat. Itu tergantung juga sebanyak apa kita menggunakan efek dan seberapa panjang durasinya. Oke, ini kalau sudah bisa di close. Nah, sampai di sini untuk proses ekspor atau render ke format video sudah selesai ya. Oke, silakan dicoba pada projectnya masing-masing.